serahkan hidup ini untuk Allahku. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untukmu Allahku. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Senantiasa kau pun ada. Senantiasa kau pun ada. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, biar kita jadikan hati ini tempat kediaman Allah, sekaligus menjadi baitnya Allah. Jadi tempatnya Allah bukan hanya di surga, saudara-saudara, tapi di dalam hidup kita. Ya. Nah, kalau di dalam kita ada Tuhan, ada Yesus, pastilah hidup kita tidak akan sama seperti dulu. Hidup kita tidak akan sama dengan orang dunia, saudara-saudara. Pasti itu, ya. Kalau ada Yesus dalam hidup kita, kita akan berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Pasti hidup kita ada kebenaran, ada kekudusan, ya. Hati dan pikiran kita cenderungnya mengikuti firman Tuhan, dan hati serta pikiran kita pasti melekatnya kepada Tuhan. Ada kerinduan yang besar untuk selalu bersama-sama dengan Tuhan. Itulah ciri orang-orang yang hidupnya menjadi baitnya Tuhan, saudara-saudara. Ya, nah, semoga kita semua di dalam hidup ini ada Tuhan yang tinggal di dalamnya. Sebab hidup kita ini adalah bait Allah, tempat kediaman Allah, saudara sekalian. Ya, sebab itu jangan izinkan saudara-saudara hal-hal yang tidak berkenan bercokol di hati. Orang Kristen seringkali hatinya dihinggapi kebencian, dihinggapi dendam kesumat, dihinggapi akar pahit, ya, dihinggapi sampah-sampah dalam tanda kutip, ya, yang kotor, yang tidak berguna, hal yang sia-sia.
Ya, saudara-saudara, kalau hati kita, pikiran kita isinya begitu, kacau hidup kita, saudara. Tidak akan berbahagia. Hidup kita isinya harus Tuhan, harus Yesus, harus Roh Kudus. Baru benar hidup ini dan baru berbahagia. Pasti, saudara-saudara. Ya, kalau ada Yesus dalam kita, pasti ada kebahagiaan. Sekalipun kita tidak luput dari masalah, tidak luput dari kesulitan, kesukaran. Ya, tapi kalau Yesus di dalam kita, Tuhan Yesus lebih besar daripada segala masalah kita. Sehingga kita selalu menang bersama Tuhan, ya. Baik, sudah sekalian, malam ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita dengan maksud saya pembahasan kita mengenai ketekunan. Ya. Ketekunan yang kita bahas ada 13 macam dan kita sudah sampai pada ketekunan yang terakhir, saudara sekalian. Yaitu tekun menantikan yang tidak kelihatan. Saudara-saudara, mungkin ada di antara saudara yang ingin diulangi kembali ketekunan 13 macam itu apa saja. Oke, saya ulangi ya. Saudara-saudara, yang pertama, tekun dalam doa. Yang kedua, tekun dalam pengajaran firman Tuhan. Yang ketiga, tekun dalam beribadah. Yang keempat, tekun dalam iman. Yang kelima, tekun dalam berbuat baik. Yang keenam, tekun menanggung kesukaran hidup atau penderitaan-penderitaan di dalamnya. Yang ketujuh, tekun dalam berharap kepada Tuhan. Yang kedelapan, tekun dalam membaca Alkitab. Yang kesembilan, tekun melakukan perintah-perintah Allah. Yang kesepuluh, tekun menantikan Yesus. Yang kesebelas, tekun dalam perlombaan rohani. Ya, saudara-saudara. Kemudian yang ke-12, tekun memikul salib. Dan yang ke-13 adalah tekun menantikan yang tidak kelihatan. Ya, oke, ini ketekunan yang terakhir, saudara-saudara. Mari kita lihat ayatnya. Dalam Roma pasal 8 ayat 25. Begini firman Tuhan. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Sekali lagi ya. Ini Rasul Paulus nih berkata kepada sidang jemaat di kota Roma. Jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Ya. Nantikan dengan tekun apa yang tak terlihat dengan mata. Begitu, saudara-saudara. Apa sih yang tidak kita lihat itu? Jawabannya adalah kemuliaan Tuhan. Kekekalan, kekudusan, hidup bersama dengan Bapa di sorga. Itu yang tidak kelihatan. Ya. Nah, itulah yang menjadi harapan kita. Dan mari kita nantikan yang tidak kelihatan itu dengan tekun. Itu maksud firman Tuhan. Baik, saudara-saudara, kita lihat ayat-ayat yang lain supaya saudara-saudara lebih mengerti ya. Apa yang dimaksud dengan menantikan yang tidak kelihatan itu. Saya ajak saudara melihat di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 sampai 18. Tadi pagi kita sudah bahas ayat 16 dan 17. Hanya ayat 18-nya belum dibahas. Karena itu malam ini saya akan bacakan ayat 18, tapi tetap kita harus baca mulai dari ayat 16.
2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18 begini firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan kami bagi kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Perhatikan ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, jelas bukan? Yang kelihatan itu katanya sifatnya sementara. Tetapi yang tidak kelihatan sifatnya kekal. Apa tuh yang kekal? Ya surga. Dengan segala macam kemuliaannya. Di sana kita bertemu dengan Bapa di sorga. Bertemu dengan Tuhan Yesus. Sekarang kita tidak pernah melihat wajah Tuhan Yesus. Kita merindukannya, tapi tetap kita tidak bisa memandang wajahnya. Namun nanti saudara-saudara, saudara dan saya akan melihat wajah Yesus seperti apa. Kita akan bertemu muka dengan Tuhan kita yang ajaib. Wah, luar biasa. Nah, saudara, rindukanlah hal itu. Rindukanlah bertemu dengan Tuhan. Itulah hal yang tidak kelihatan sekarang, namun nanti kelihatan, saudara-saudara. Nah, untuk kita bisa tekun menantikan hal yang tidak kelihatan, kita perlu iman, saudara-saudara. Karena iman itu adalah satu kepercayaan yang kuat bahwa nanti sekali waktu kita akan bertemu dengan Tuhan di dalam kekekalan di surga nanti. Tidak kelihatan, tapi percaya itu bakal terjadi. Ini agak sulit saudara-saudara untuk menerimanya ya. Itulah sebabnya ini disebut iman. Kalau Bapak Ibu percaya kepada sesuatu yang sudah kelihatan, itu bukan iman namanya, saudara-saudara. Ya. Misalnya saudara-saudara, saya bertanya kepada saudara, percayakah saudara saya punya uang 1 triliun? Ini misalnya ya. Percayakah saudara kalau saya punya uang 1 triliun rupiah? Saudara akan berkata, saya tidak percaya. Sebelum saya melihat dulu fisiknya, mana itu uang 1 triliun. Begitu saya sodorkan, nih 1 triliun. Nah, baru saudara percaya. Nah, percaya seperti itu bukan iman. Mengapa? Karena sudah melihat. Lah iyalah percaya. Orang sudah melihat. Kalau tidak melihat, nggak percaya. Orang seperti padannya mana mungkin punya uang 1 triliun. Nah, mungkin saudara-saudara berkata seperti itu, bukan? Kenapa? Karena saudara tidak melihat. Tapi begitu saya perlihatkan nih uangnya 1 triliun. Oh iya betul ya. Nah, baru saudara percaya. Tapi percaya seperti itu tidak bisa disebut iman. Karena sudah melihat. Sedangkan iman itu tidak melihat tapi saudara percaya. Itu iman. Apa ada di antara saudara pernah ke surga? Kan tidak ada. Semua kita belum pernah ke surga. Tapi saudara percaya ada surga. Sudah katakan percaya. Itu namanya iman. Lalu saya tanyakan lagi kepada saudara. Apa saudara pernah bertemu dengan Tuhan? Belum. Lihat wajahnya? Boro-boro. Belum pernah. Tuhan rasanya nggak bisa dilihat dengan mata kepala kita. Tapi saudara-saudara percaya. Kita bakal melihat wajah Yesus nanti di surga. Sudah katakan, saya percaya. Nah, itu namanya iman. Saudara tidak melihat, tapi percaya. Iman tuh yang seperti itu, saudara sekalian. Ya, iman tuh seperti itu. Nggak kelihatan, tapi percaya. Nah, kita mengatakan berbahagialah orang yang percaya, sekalipun tidak melihat. Saudara-saudara. Ya, Bapak Ibu.
Sekali lagi, untuk mencapai iman itu tidak gampang. Kalau bukan kita dikuatkan oleh firman Allah dan Roh Kudus. Makanya saudara sering dengar firman Tuhan. Karena iman itu timbul dari apa? Dari pendengaran. Pendengaran apa? Pendengaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan bekerja sama dengan Roh Kudus, membuat iman kita jadi tambah kuat. Saudara mendengar firman Tuhan, itu membuat saudara percaya. Roh Kudus menguatkan kepercayaan saudara. Kepercayaan kita. Nah, jadilah kita orang-orang beriman. Ya, saudara-saudara. Kita sama sekali tidak tahu Tuhan seperti apa wajahnya. Kita tidak tahu surga seperti apa bentuknya. Namun kita percaya bahwa kita nanti akan bertemu dengan Bapa di surga. Dan hidup di dalam kekekalan. Itu namanya iman, saudara sekalian. Ya. Nah, saya mau ajak saudara-saudara untuk bertekun menantikan yang tidak kelihatan itu. Dengan cara apa? Ya beriman. Gitu loh saudara sekalian. Ya. Ayo, mari kita bertekun menantikan yang tidak kelihatan dengan beriman kepada Tuhan. Tanpa iman kita tidak mungkin bertekun menantikan yang tidak kelihatan. Begitu saudara-saudara. Nah, kita mengatakan kalau yang kelihatan, yang sekarang ada nih, fisik kita, saudara bisa melihat saya melihat saudara, ya. Terus kita melihat dunia ini seperti apa, melihat harta benda kita, ya. Kalau kita sukses, kita melihat kesuksesan kita melihat rumah kita yang besar, kita melihat uang kita yang banyak, harta kita yang banyak. Itu namanya saudara-saudara hal-hal materi yang bisa dilihat. Nah, kita katakan hal itu sifatnya sementara. Ya. Camkan ini ayatnya 2 Korintus 4 ayat 8. Yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Sekarang kita saling bertemu dan bisa saling memandang. Kelihatan. Ya, kelihatan jelas. Nah, yang kelihatan itu sifatnya sementara. Artinya saudara-saudara, ada saatnya saudara tidak bisa melihat saya lagi. Bukan saya bersembunyi, tidak. Atau bukan karena saya tidak mau ditemui oleh saudara, bukan. Tapi karena saya sudah dipanggil oleh Bapa di sorga, alias meninggal dunia. Demikian sebaliknya. Sekarang saya bisa melihat saudara, nanti sekali waktu saya mendengar berita ada di antara saudara yang Tuhan panggil, saya tidak bisa melihat saudara lagi. Nah, makanya benar kan? Yang kelihatan itu sifatnya sementara. Begitu saudara-saudara. Kesuksesan saudara sifatnya sementara. Kenapa? Sekali waktu kita dipanggil pulang oleh Bapa di sorga, tinggalkan semua. Rumah kita yang besar, mobil kita yang mewah, uang kita yang banyak. Kita tinggalkan semua, saudara-saudara. Kenapa? Kita harus pulang. Kita dipanggil oleh Bapa di sorga. Dan kita tidak lagi bisa melihat harta benda kita yang banyak itu, saudara-saudara. Itu yang disebut yang kelihatan itu sifatnya sementara. Tapi yang tidak kelihatan adalah kekal adanya. Apa itu? Surga. Kekal selama-lamanya. Senang sekali nanti saudara-saudara kita di sana, kita bertemu dengan Bapa yang kita kasihi, Bapa di surga. Kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus yang sangat cinta kita. Dan hidup bersama Yesus selama-lamanya. Di sana tidak ada iblis, saudara. Tidak ada. Jadi tidak ada kekacauan. Kenapa? Karena memang dalang dari semua kekacauan itu iblis. Nah, dalangnya tidak ada, otomatis kekacauannya pun tidak ada dan tak akan pernah ada. Ya. Di sana di sorga, saudara-saudara, tidak ada kematian. Tidak ada huru hara, tidak ada bencana alam, tidak ada COVID-19. Ya. Tidak ada banjir, longsor, gempa bumi, angin puting beliung dan sebagainya, nggak ada.
Semuanya aman, damai, sejahtera, ya, sampai selama-lamanya. Nah, itulah yang tidak kita lihat. Itulah yang tidak kelihatan, saudara-saudara. Nah, di sini Rasul Paulus mengajar jemaat Korintus, dan ini juga firman Tuhan untuk kita. Rindukanlah yang tidak kelihatan itu. Lebih daripada yang kelihatan. Gitu loh, saudara-saudara. Mana yang saudara rindukan? Rumah besar apa rumah di surga? Ayo kita bertanya kepada diri kita sendiri, saudara-saudara. Mana yang kita rindukan? Uang yang banyak, miliaran, triliunan, atau hidup kekal, bertemu Bapa di surga? Mana yang lebih kita rindukan? Saudara sekalian, kejayaan, kesuksesan, atau ketemu Bapa di surga? Mana? Mana yang lebih kita rindukan? Mana yang lebih tertarik bagi kita? Pasti jawabannya adalah hal-hal yang kelihatan itu lebih menarik. Lebih kita dambakan daripada yang tidak kelihatan di surga. Tapi firman Tuhan mengatakan rindukanlah yang tidak kelihatan lebih daripada yang kelihatan. Saudara-saudara. Sungguh. Nah, kita nih acap kali dan terlalu sering kita tidak seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan mau kita merindukan yang tidak kelihatan, yang kita rindukan yang kelihatan. Tuhan mau kita memikirkan perkara di atas yang tidak kelihatan, yaitu surga. Tapi kenyataannya hal yang di bumi yang terus-menerus jadi pusat perhatian kita, dan itu rasanya lebih menarik daripada kerajaan Allah yang kekal itu. Ya, saudara-saudara. Coba kita lihat ayatnya. Surat Kolose pasal yang ketiga ayat 1. Saya bacakan bagi saudara. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Saya mau tanya kepada saudara. Itu perkara di atas, di mana ada Kristus di sana, duduk di sebelah kanan Allah, kelihatan apa enggak? Jawabannya tidak kelihatan. Tapi firman Tuhan katakan carilah hal itu. Carilah yang tidak kelihatan itu. Pikirkan yang tidak kelihatan itu. Tekunlah menantikan yang tidak kelihatan itu. Susah kan saudara? Tidak kelihatan tapi diharapkan. Tidak nampak tapi dirindukan. Ya, tidak ada. Kan nggak kelihatan. Jadi seolah-olah tidak ada. Tapi kita idam-idamkan. Ini kan nggak masuk akal. Sulit saudara-saudara. Nah, disinilah saudara-saudara kita perlu iman yang kuat, iman yang besar. Hanya orang-orang yang punya iman besar, dia bisa mengerti dengan perkataan ini, saudara-saudara. Dan dia akan lakukan. Dia akan lebih memikirkan perkara yang tidak kelihatan daripada yang kelihatan. Kenapa? Yang kelihatan itu sementara, yang tidak kelihatan itu kekal selama-lamanya. Gitu loh saudara-saudara. Kenapa kita harus memikirkan perkara di atas? Karena perkara di atas itu yang tidak kelihatan itu, itulah tempat kita menjalani hidup yang sebenarnya. Nah, di dunia ini bukanlah tempat kita hidup sebenarnya. Dunia ini bukan tempat hidup kita sebenarnya. Dunia ini tempat hidup kita sementara, itu betul. Tapi hidup kita sebenarnya bukan di sini, di tempat yang tidak kelihatan, saudara-saudara. Tidak kelihatan oleh mata kita. Ya, saudara sekalian. Tapi tempat itulah yang Tuhan suruh kita cari, rindukan, dambakan, kejar. Begitu, saudara sekalian.
Maka itu ayat 2. Lihat, Kolose pasal 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Perkara di atas tidak kelihatan, di bumi kelihatan. Nah, saudara lebih memikirkan yang mana? Lebih memikirkan sorga atau lebih memikirkan hal-hal di dunia? Ayo saudara-saudara, kita harus jujur. Harus kita akui. Seringkali yang kita dambakan, yang lebih kita perhatikan adalah hal-hal yang di bumi. Kerja dari Senin sampai Sabtu. Dari pagi sampai malam. Dikejar terus, saudara-saudara. Ibadah hari Minggu cuma 1,5 jam, paling sampai 2 jam paling lama. Tidak dirindukan. Padahal cuma seminggu sekali saja, dan itu pun cuma 1,5 sampai 2 jam saja. Tidak dipentingkan. Padahal ibadah itu adalah membawa kita masuk ke tempat yang tidak kelihatan itu, yaitu surga. Tapi diabaikan oleh manusia. Manusia tidak tertarik, saudara-saudara, akan hal yang tidak kelihatan itu. Ya, makanya banyak orang Kristen hari Minggu nggak ibadah. Kristen tapi nggak ibadah. Kenapa? Nggak rindu. Nah, kalau tidak ada kerinduan, saudara-saudara, susah. Ya, ada saja alasan untuk tidak beribadah. Nanti kalau pendetanya tanya, ibu, bapak, mengapa tidak beribadah hari Minggu? Udah capek Pak Pendeta, dari Senin sampai Sabtu kerja, Minggu saya pengen istirahat. Ngomongnya begitu, saudara-saudara. Apa benar istirahat dari pagi sampai sore di hari Minggu? Mungkin betul istirahat, tapi tidak lama lah ya. Paling beberapa jam. Lalu bagaimana? Bangun dari tidurnya, jalan-jalan. Entah ke mall, entah ke restoran, entah kemana-mana. Ibadahnya bagaimana? Dilupakan. Yang dicari cuma hal-hal yang kelihatan saja. Yang dicari cuma hal-hal yang berhubungan dengan daging saja. Padahal ini daging, saudara-saudara, akan lenyap sekali waktu. Gak masuk surga nih daging. Tapi terus diurus. Urusan daging tuh lebih kita nih lebih perhatian gitu. Tapi urusan yang tidak kelihatan, yang sifatnya kekal, kita abaikan. Itu dengar baik-baik, saudara. Itu satu kebodohan kalau kita lakukan itu. Bodoh sekali kalau kita lakukan itu. Tuhan Yesus sudah berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang tidak kelihatan. Maka semuanya akan ditambahkan. Semuanya itu apa? Yang kelihatan. Makan, minum, pakai, dan sebagainya. Nanti Tuhan tambah-tambahkan. Jadi saudara-saudara, maksud firman Tuhan adalah yang kelihatan itu cuma sementara, cuma 70 tahun. Memang itu pun harus diurus, tapi yang harus lebih diurus lagi adalah hal yang tidak kelihatan, yang sifatnya kekal. Itu loh, saudara-saudara. Cobalah tekun menantikan yang tidak kelihatan. Tekun. Artinya persiapkan diri kita untuk masuk ke dalam kekekalan yang tidak kelihatan sekarang. Tapi nanti kelihatannya, saudara-saudara. Lebih giat di dalam Tuhan. Lebih dekat kepada Tuhan. Lebih takut akan Tuhan. Ya. Isi hati dan pikiran kita selalu dengan firman Tuhan. Biar hidup kita dipimpin. Bahkan dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu yang kita dambakan. Tiap hari saudara-saudara kita ada persekutuan erat dengan Tuhan. Nah, orang yang seperti itu adalah orang yang mengerti bahwa dirinya harus memikirkan yang tidak kelihatan lebih daripada yang kelihatan. Tidak salah saudara-saudara mengurus yang kelihatan, karena memang harus diurus ya. Iya dong, harus kerja, harus berusaha. Karena di dalam hidup yang sementara ini juga banyak keperluan. Jadi nggak boleh malas, saudara. Tidak salah mengurus hal yang kelihatan. Tapi saudara-saudara, dengar baik-baik. Yang kelihatan itu cuma sebentar. Jadi kalau gitu bagi waktu, bahkan harus lebih banyak waktu untuk hal yang tidak kelihatan. Itu hidup kekal di sorga.
Banyak orang sudah mengatakan, bahkan hamba-hamba Tuhan mengatakan, hidup ini harus seimbang, jasmani dan rohani harus seimbang, katanya saudara-saudara. Apa betul lu perkataan? Jasmani dengan rohani harus seimbang, nggak boleh berat sebelah, katanya begitu, saudara-saudara. Ya. Jadi yang jasmani sebegini, yang rohani juga sebegini, katanya. Jangan jasmaninya lebih tinggi lalu rohaninya sedikit minim. Atau sebaliknya katanya, jangan rohaninya terlalu tinggi, jasmaninya minim. Gitu katanya saudara-saudara. Apa betul tuh saudara perkataan seperti itu? Ya, hidup ini harus seimbang antara jasmani dan rohani. Apa betul? Saya mau katakan, pendapat itu pendapat yang keliru. Coba saudara pikirkan ya. Seimbang antara jasmani dan rohani itu begini saudara. Ya. Kalau hidup di dunia 70 tahun, di sorga juga 70 tahun. Nah itu baru seimbang saudara. Kali lagi ya. Kalau di dunia ini umur kita cuma 70 tahun, lalu di sorga juga cuma 70 tahun, itu baru namanya seimbang. Bisa ngerti saudara-saudara? Nah sekarang coba pikirkan, firman Tuhan mengatakan hidup di dunia cuma 70 tahun, lah di sorga kekal selama-lamanya. Ini timbangannya saudara-saudara jauh ini. Kekal selama-lamanya. Jadi sebetulnya porsi kita harus lebih banyak memikirkan hal yang tidak kelihatan daripada yang kelihatan. Yang kelihatan cuma 70 tahun, yang tidak kelihatan miliaran tahun, triliunan tahun lebih lagi. Jadi sebetulnya tidak boleh seimbang. Yang benar kita harus lebih berat kepada hal yang rohani daripada kepada jasmani. Betul saudara-saudara. Terserah saudara-saudara mau setuju dengan saya, boleh tidak apa-apa. Tapi itulah kata firman Tuhan. Makanya Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Jadi dahulukan yang tidak kelihatan, baru yang kelihatan. Sama kalau 3 ayat 1 juga. Carilah perkara yang di atas. Cari, utamakan tuh yang di atas. Utamakan Kristus, utamakan kekekalan, utamakan Allah Bapa di surga. Utamakan pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Dan ini porsinya harus lebih banyak daripada hal-hal yang jasmani. Hal-hal lahiriah. Bisa ngerti Bapak Ibu? Tapi manusia saudara-saudara seringkali bertindak bodoh. Kita seringkali bertindak bodoh. Kita seringkali keliru. Kita membalikkan saudara-saudara. Hal yang rohani ala kadarnya. Tapi yang jasmani ini, yang sementara, dapat porsi lebih banyak. Itu kebodohan saudara-saudara. Itu kata firman Tuhan. Mungkin orang dunia mengatakan terbalik. Di dunia ini, yang kelihatan ini yang harus lebih diperhatikan. Soal nanti setelah mati itu mah urusan nanti, belakangan nggak tahu bagaimana. Nah, itu kan bodoh namanya saudara. Nggak ngerti firman Tuhan. Saudara dan saya tidak boleh bertindak bodoh. Ini Alkitab mengajar kita saudara-saudara. Untuk mengetahui akan hal ini. Porsi kita kepada yang tidak kelihatan harus lebih banyak, harus lebih besar daripada yang kelihatan. Ingat itu saudara. Makanya Bapak Ibu, kerja boleh. Cari uang harus. Kita membutuhkan kok selama masih di dunia. Tapi saudara, hal-hal yang rohani, kedekatan dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berkarya buat Tuhan, menyembah Tuhan, intim dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, itu harus lebih banyak waktunya sebetulnya. Ya. Itu yang benar. Itu kata firman Tuhan, saudara-saudara. Coba saudara pikir. Nonton TV 4 jam, baca Alkitab 10 menit. Seimbang gak? Kita sudah tidak adil terhadap Tuhan, saudara-saudara. Berdoa 10 menit. Main game 3 jam, 4 jam. Coba seimbang gak? Saudara beribadah di gereja cuma 1,5 jam. Tapi saudara jalan-jalan di mall berapa jam? Bisa 3-4 jam. Coba saudara pikirkan.
dan melayani Tuhan, mendoakan jiwa-jiwa yang perlu dibesuk. Ya, berapa lama? Paling 1 jam. Tapi saudara jalan-jalan, rekreasi, ke tempat rekreasi. Bisa dari pagi sampai sore, saudara. Nah, dari situ membuktikan bahwa porsi kita untuk hal yang kelihatan jauh lebih banyak daripada hal yang tidak kelihatan. Padahal Tuhan mau, saudara, kita memperhatikan yang tidak kelihatan lebih banyak daripada yang kelihatan. Jadi kita dengan Tuhan seringkali bertentangan. Betul? Tuhan maunya begini, kita begitu. Tuhan mau begitu, kita begini. Tuhan maunya lurus, kita belok-belok. Tuhan mau kita putih, ya, tapi kita memilih hitam. Selalu bertentangan. Ada Bapak Ibu jangan bertentangan terus. Kita ngikutin Tuhan yuk. Tuhan mau apa? Ayo kita ikutin. Tuhan mau kekudusan, ayo kita ikutin. Tuhan mau kebenaran, iya Tuhan aku mau benar. Begitu saudara. Tuhan mau jalan kita lurus, oke Tuhan aku mau jalan lurus. Begitu saudara-saudara. Ya. Tuhan mau kita menanti hal yang tidak kelihatan lebih daripada yang kelihatan. Ayo kita lakukan itu juga. Itu namanya saudara-saudara baru hidup menyenangkan hati Tuhan. Oke, saudara-saudara, saya tidak mau panjangkan lagi firman Tuhan, cukup sampai di sini. Tapi ini firman Tuhan kiranya menjadi berkat buat saudara semua dan menambah iman, menambah pengetahuan kita akan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Ya, saudara-saudara. Penjelasan ini belum selesai. Besok saya harus lanjutkan lagi, ya. Bapak Ibu ikuti terus pembahasan mengenai ketekunan yang ke-13 ini. Tekun menantikan yang tidak kelihatan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Syukur Tuhan mengingatkan kami akan firman-Mu. Untuk kami lebih fokus kepada yang tidak kelihatan daripada yang kelihatan. Kami lebih fokus kepada kekekalan di sorga. Bertemu Bapa di sana. Bertemu Yesus di sana. Daripada kami mengurusi hal-hal yang lahiriah, ya Tuhan, yang kelihatan, yang sementara sifatnya. Bapa, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu ini, supaya kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Memberkati semua saudara-saudara yang sedang hadir atau yang sedang mengikuti renungan malam ini, saudara-saudara yang sudah hadir dalam acara ini, Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan, segala yang baik Tuhan limpahkan atas kami semua, baik dalam rumah tangga, dalam kesehatan, dalam pekerjaan, terlebih dalam kerohanian. Kami makin meningkat, kami makin maju, dan kami semakin berkenan di hati Tuhan. Inilah Bapa doa kami dalam nama Yesus. Mari bersama-sama kita katakan amin. Baiklah saudara-saudara, sampai di sini renungan malam kita hari ini, hari Jumat tanggal 17 Desember tahun 2021. Kita jumpa lagi besok hari Sabtu ya, 18 Desember 2021. 5:30 kita bangun pagi, sudah kita berdoa, sambung dengan pukul 22-nya seperti sekarang ini, renungan malam. Maju terus dalam Tuhan, selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Jangan lupa kita harus selalu takut akan Tuhan. Shalom.